Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanta Nama, kelas 28D, NIM 1847241047, akan menjelaskan materi tentang pendidikan IPA SD untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Sudarto, Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung saja, materi referensi pertama yaitu kemampuan fisik dan mental. Adapun pengertiannya yaitu keterampilan fisik dan mental yang terkait dengan kemampuan-kemampuan yang mendasar yang dimiliki, dikuasai, dan diaplikasikan dalam suatu kegiatan ilmiah sehingga para ilmuwan berhasil menemukan sesuatu yang baru. Kemudian, keterampilan intelektual dan keterampilan berpikir yang dimiliki dan digunakan oleh para ahli atau para ilmuwan dalam memilih fenomena alam. Kedua, keterampilan proses dalam IPA. Keterampilan proses dalam IPA terdapat 8 keterampilan dasarnya, di mana meliputi mengobservasi, mengklarifikasi, mengukur, mengkomunikasikan, menginterferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang waktu, dan yang terakhir yaitu mengenal hubungan angka. Ketiga, keterampilan proses terpadu atau keterampilan proses terintegrasi meliputi kemampuan memverifikasikan hipotesis, menamai variabel, membuat diversi operasional, melakukan eksperimen, dan mengimplementasikan data. Ketiga yaitu keterampilan mengobservasi. Mengobservasi merupakan kemampuan proses IPA yang paling dasar. Kedua, keterampilan mengobservasi merupakan keterampilan yang dikembangkan dengan menggunakan semua indera yang kita miliki atau alat bantu indera untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, materi kedua, referensi kedua, yaitu pendidikan keterampilan proses diartikan siswa sebagai pendidikan dalam proses pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas dan kreativitas siswa untuk mengembangkan kemampuan fisik dan mental yang sudah dimiliki ke tingkat yang tinggi dalam memproses pemilihan belajarnya. Kedua, tujuannya untuk memperjelas konsep, pengertian, dan fakta yang dipelajari siswa, karena pada hakikatnya siswa sendirilah yang mencari dan menemukan konsep tersebut. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung semakin cepat. Pemahaman siswa yang didapat melalui keterampilan proses akan lebih bermakna dan dapat mengingat lebih lama. Keempat, prinsip pendidikan keterampilan proses. Percepatan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengalaman intelektual, emosional, dan fisik dibutuhkan agar didapatkan hasil belajar yang optimal. Kelima, langkah-langkah pendekatan keterampilan proses. Yang pertama, siswa menghadapi masalah. Kedua, siswa merumuskan masalah. Ketiga, siswa merumuskan hipotesis. Keempat, siswa mengumpulkan dan mengelola data atau informasi dengan teliti.
Siswa menguji hipotesis berdasarkan data, informasi yang telah dikumpulkan dan diolah. Menarik kesimpulan berdasarkan kesimpulan pengujian hipotesis, dan jika upaya salah, maka dia kembali ke langkah ketiga dan keempat dan seterusnya. Dan yang terakhir, siswa menerapkan hasil pemecahan masalah pada situasi baru. Yang keenam, bentuk penilaian keterampilan proses. Yang pertama, tes tertulis. Kedua, tes perbuatan. Ketiga, pemberian tugas. Keempat, penilaian proyek. Kelima, penilaian sikap. Dan yang terakhir, penilaian portofolio. Referensi ketiga, penjelasan dari tiap-tiap keterampilan proses, keterampilan dasar akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengamati objek dan fenomena-fenomena alam dengan panca indera. Sifat-sifat utamanya yakni kualitas dan kuantitas, kualitatif dan kuantitatif. Kedua, mengklasifikasikan merupakan keterampilan proses untuk memilih berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya. Ketiga, mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk suara visual. Keempat, mengukur yaitu membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelima, memprediksi merupakan suatu ramalan dari apa yang kemudian hari mungkin dapat diamati. Keenam, menyimpulkan yaitu suatu keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta, proses, konsep, dan prinsip yang diketahui. Keterampilan terintegrasi pada hakikatnya merupakan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penulisan yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan mengamati variabel. Keterampilan mengamati variabel yaitu konsep yang mempunyai variasi konsep atau segala sesuatu yang dapat berubah berganti dalam situasi. Variabelnya yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kedua, keterampilan membuat tabel data. Setelah melakukan pengumpulan data, seseorang peneliti harus mampu membuat tabel data dan harus dikembangkan oleh siswa. Ketiga, keterampilan membuat grafik. Keterampilan membuat grafik yaitu keterampilan mengelola data dalam bentuk visualisasi, garis, dan bidang datar dengan variabel termanipulasi selalu pada sumber data dan variabel
hasil selalu ditulis sepanjang sumbu variabel. Keempat, keterampilan menggambarkan hubungan antar variabel, yaitu kemampuan mendeskripsikan hubungan antar variabel termanipulasi dengan variabel hasil atau hubungan antar variabel yang sama. Kelima, keterampilan mengumpulkan dan mengelola data, yaitu keterampilan memperoleh informasi atau data dari orang atau sumber informasi lain dengan cara lisan, tertulis, pengamatan atau mengkaji lebih lanjut secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai dasar pengujian hipotesis atau pengumpulan. Keenam, keterampilan menganalisis penelitian, yaitu kemampuan masalah, laporan penulisan orang lain untuk meningkatkan pengenalan terhadap unsur-unsur penelitian. Ketujuh, keterampilan menyusun hipotesis, yaitu kemampuan untuk mengatakan dugaan yang dianggap benar mengenai adanya suatu faktor yang terdapat dalam suatu situasi, maka akan ada akibat tertentu yang dapat diduga akan timbul di kemudian. 8. Keterampilan mendefinisikan variabel, yaitu kemampuan mendeskripsikan variabel-variabel beserta segala atribut sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kesembilan, keterampilan merancang penulisan, yaitu suatu kegiatan untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang dimanipulasi dengan direspon dalam penelitian secara operasional. Dan yang ke-10 yang terakhir, keterampilan bereksperimen, yaitu keterampilan untuk mengadakan pengujian terhadap ide-ide yang bersumber dari fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan sehingga dapat diperoleh informasi yang menerima atau menolak ide-ide itu. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi pendidikan IPA di SD. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.